Awalnya dulu, kadang suka gitu, pengen ketemunya tuh di ujung. Akhirnya akhirnya tuh, ternyata barber jadi salah satu pilihan untuk jenjang karir berikutnya tuh gitu. Oke. Jadi punya dulu tuh di Indo. Sebelumnya punya dulu barbershop di Indonesia, akhirnya karena COVID dan lain-lain gitu ya, akhirnya deh gulung tikar. Ya. Pada saat COVID itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Nah, ketemu lagi sama Ami Rantau di Celoteh Ami Rantau. Seneng banget nih teman-teman karena kali ini berbeda dengan interview yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena saya percaya setiap orang punya kisahnya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing, dan kenapa pada akhirnya bisa ada di New Zealand. Nah, kali ini spesial banget nih, ada seseorang di samping saya, dan ternyata kenapa segitu uniknya dan aku pengen banget ngobrol sama narasumber ini karena beliau itu sang tukang cukur yang wah keren banget, sampai anakku, suamiku itu pokoknya udah ketagihan harus cukur sama Kang Dwi gitu. Kenapa? Penasaran kan kok bisa sih sampai ke New Zealand? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kang Dwi. Waalaikumsalam. Kang Dwi kumaha damang? Alhamdulillah. Kita mau orang Sunda ya kan? Ternyata di New Zealand ketemu juga orang Sunda. Padahal pikirannya dulu kesini harus bener-bener bahasa Inggris terus ternyata ada komunitasnya. Gimana Kang Dwi damang? Alhamdulillah. Ini maaf ya Kang Dwi langsung ditembak loh. Insya Allah niatnya bermanfaat untuk bisa sharing sama teman-teman. Nah, Kang Dwi, aku penasaran nih karena pertama yang dikenal Kang Dwi itu waktu di sini, waktu di rumah dikasih tahu sama teman-teman ada nih Kang cukur handal dari mana? Pas tahu-taunya orang Sunda, ya Allah, akhirnya jadi kayak ketemu saudara malahan ya, karena akhirnya Habibie itu udah pokoknya harus sama Om Dwi, kalau nggak mau. Nah, penasaran Kang Dwi, pertama boleh kenalin dulu Kang Dwi sama teman-teman supaya lebih kenal. Jadi langsung aja nih. Boleh langsung aja. Ini mas santai aja. Ya, perkenalkan nama saya Dwi, saya dari Cianjur, tinggal di Depok, sempat punya usaha dulu di Indonesia sama ya kayak yang lain mungkin ya. Sempat punya barbershop, akhirnya. Oh, di Indo tuh udah punya barbershop. Oh, emang udah nyoba juga maksudnya. Udah. Walaupun itu bukan keahlian, maksudnya keahlian yang dari dulu sekolahnya atau apa? Enggak ya? Dulu sempat kemana-mana. Suka kemana-mana dulu. Kadang suka gitu, pengen ketemunya tuh di ujung. Akhirnya tuh, ternyata barber jadi salah satu pilihan untuk jenjang karir berikutnya tuh. Gitu. Oke. Jadi punya dulu tuh di Indo. Sebelumnya punya dulu barbershop di Indonesia. Akhirnya karena COVID dan lain-lain gitu ya. Akhirnya deh gulung tikar. Ya. Pada saat COVID itu berapa lama itu tuh Kang? Berarti si barbershop itu udah ada sebelum 2 tahun kayaknya. 2 tahun? 2 tahun. Dulunya sempat kerja di orang lah, sama kayak gitu. Oh iya sama lah. Terus akhirnya kok bisa kelirik? Kan kita orang Sunda ya Kang. Identik dengan apa-apa yang penting mah kumpul sama keluarga. Yang penting kita tuh bareng. Punya uang gak punya uang penting bareng gitu ya. Nah, gimana ceritanya kepikiran ke luar negeri? Oh, itu dulu kan Dwi sempat ke Jepang dulu, sempat ke Jepang. Akhirnya istri kan bilang ada nggak mau coba lagi nih ke luar negeri, ke Jepang atau kemana gitu yang intinya butuh dana langsung gede gitu. Iya, mendolar kalau bahasanya kita tuh kayak dulu suami saya gimana caranya ya pengen gajiannya tuh dolar, ngerasain dolar. Kalau untuk nemuin dolar berarti ke luar negeri gitu kan. Betul. Berarti dari ke Jepang itu setelah usaha barbershop ke Jepang dulu. Ke Jepang dulu. Ke Jepang ngapain nih Kang waktu ke Jepang? Kerja. Di barbershop juga bukan? Bukan tuh kan udah kemana-mana berarti ya. Akhirnya karena singkat cerita, kayaknya
Jepang tuh saat itu ya, Saat itu. nggak tahu kalau sekarang. Saat itu sholat tuh lumayan susah ya, gitu, ujian untuk sholat. Tapi istri gimana dong, karena kan ya ekonomi di Indonesia lagi sulit. Susah. Gitu. Nah istri cerita tuh ngelamar aja ke luar negeri tapi sebagai tukang cukur kali lebih fleksibel kalau menjadi sebagai idenya tukang cukur dari istri. Masya Allah. Terus? Masa sih emang ada gitu tukang cukur gitu loh. Tukang cukur Indonesia di hire oleh perusahaan luar negeri gitu. Entah itu mungkin Australia, New Zealand salah satunya. Akhirnya karena dia nggak pede kan, istri yang masih semangat tuh. Yaudah kata istri, yaudah mama yang bikinin CV segala macam. Ya Allah. Tapi papa terima jadi kata dia gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu katanya. Akhirnya singkat cerita ya Duma tetap kerja nyukur. Istri mungkin di rumah bikin CV segala macam. Ya Allah, istri dikirim. Oke. Beliau tuh yang ngirim. Iya. Beliau yang nyari-nyari juga info. Cari-cari info. Ini tuh tahu kayak gitu tiba-tiba istri Pak kayaknya ada nih yang sponsorship kayak gini-gini program sponsorship katanya. Iya. Dulu sempet tahu tuh Australia. Awalnya tuh Australia ada program sponsorship gitu. Ternyata akhirnya sampai ketemu ke website ya kayaknya. Website, yang sick.com itu. Oh iya. Itu terpercaya sih kalau untuk pekerja asing yang mau coba-coba buat nyari kerja dari Indonesia. Ya. Salah satu website yang recommended tuh Sick tuh. www.sick.co.nz kalau bahasa kita www.seek. Iya. .co.nz itu teman-teman. Nah itu tuh dari situ tuh istri mulai upload di situ, terus tiba-tiba kan lagi kerja, kok dapat email undangan untuk interview online. Kok ada berapa nih masuk, itu beberapa yang masuk. Bingung karena istri yang ngurusin tiba-tiba ini tahu, jadi dapat email untuk interview. Kok lumayan gitu kan, Mah? Ini kok ada ini. Oh iya mungkin dari itu Pak katanya. Ya udah pulang, akhirnya kita ngobrol kan. Ada beberapa yang istri apply di New Zealand. Alhamdulillah semuanya responnya baik gitu. Ada beberapa barbershop. Itu berarti setelah COVID ya? Setelah COVID. Oh berarti memang benar sih, karena trennya setelah COVID itu jor-joran banget orang, maksudnya perusahaan New Zealand cari orang. Karena pas lagi momennya mungkin ya. Pas momennya kayaknya. Terus lanjut. Akhirnya ada beberapa barbershop yang minta interview. Akhirnya interview beberapa barbershop yang New Zealand. Nah karena ada 2 atau 3 barbershop yang miliknya perseorangan nih teh. Milik pribadi. Nah yang satu yang dipilih itu kebetulan dia perusahaannya yang udah lumayan besar, jadi franchise-nya udah di mana-mana. Kayak pikir kayaknya lebih settle kalau kita ambil yang brandnya itu udah gede. Ya akhirnya dari selesai semuanya, alhamdulillah responnya semuanya baik ya. Akhirnya karena ngobrol sama istri, ini gimana nih yang diambil? Udah yang itu aja lah, yang si brand yang gede ini. Yang lainnya enggak. Berarti ini penasaran nih Kang. Maksudnya kan pada saat interview berarti online ya? Online. Itu kumaha bahasa Inggris Kang? Bahasa Inggris public kan ya. Apalagi kan bahasa Inggris orang sini kan. Orang sini gimana sih? Kayak kumur-kumur ya? Iya kayak kumur-kumur ya. Kayak kumur-kumur, nggak, maksudnya asing di telinga kita ya Kang. Terutama kita orang Sunda, kadang P sama F aja kebalik sob. Bahkan sampai kepikiran, yakin selesai interview kan nggak langsung ketahuan terima apa enggak. Sampai si Gana nggak ada yang keterima ya gitu. Karena kan ada beberapa yang asal nyambung gitu jawaban nyeselnya tuh di akhir, aduh harusnya tadi gini. Tadi pertanyaan nanyakin iya deh gitu kan gitu. Tapi ternyata mungkin karena base skill-nya itu cukur gitu. Betul. Meskipun memang kebutuhan komunikasi tetap wajib karena kan miskomunikasi bisa. Iya. Ntar minta dicukur apa yang dilakukan apa? Gitu kan. Mungkin memang Kang Dwi basicnya memang udah ada, cuma kita jarang digunakan. Jarang digunakan. Akhirnya udahlah nggak kayaknya karena udah pesimis duluan bahasa Inggris kayak kieu ya Pak belit kan. Jadi akhirnya
udah deh, udahlah seakan-akan ya udahlah, nggak mungkin keterima oke gitu deh. Karena secara karena kan nge-hire orang dari luar negeri kayak impossible ya kan? Impossible kayak, gitu deh. Aduh, nggak mungkin nih, nggak mungkin gitu. Betul. Apalagi dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbata-bata. Tapi ternyata tidak seperti itu. Alhamdulillah semuanya responnya positif. Wah, jadi dari interview itu kurang lebih interview itu prosesnya pakai appointment nggak? Maksudnya ngasih tahu dulu di email, nanti kamu akan saya interview di hari ini jam berapa gitu kan ya? Dia lebih nawarin. Dia lebih nawarin kan? Kamu siapnya jam berapa? Kakak sih. Maksudnya mereka yang nanya sama kita gitu ya. Mereka yang malah menyesuaikan. Kamu ada waktunya hari apa, jam berapa? Akhirnya kita yang sesuaiin. Artinya kan kalau misalkan kayak gitu, jadi kita kayak punya jeda waktu untuk nge-prepare. Karena kan kita yang menentukan waktu. Misalkan, saya mau interviewnya 2 hari lagi ya, atau di jam sekian. Di situ kan kita mulai apa yang harus disiapin. Bener gak sih? Bener. Beda dengan kalau kita tiba-tiba di interview, itu kan kaget. Kalau mereka nentuin ya. Nah, ternyata ini pentingnya bahwa memang segala sesuatu di sini tuh ada appointment. Jadi kita kayak dikasih, bener gak? Preparation. Bener kan? Iya. Di sini tuh lebih manusiawi dari sisi apapun untuk dari mulai interview sampai nanti bekerja ya. Kita cerita nanti sampai akhirnya bekerja. Nah, abis interview itu Kang Dwi dapet email responnya tuh lama nggak? Seminggu enggak. Oh, cepet. Enggak, sehari teh. Oh, sehari? Maksudnya hari itu semisal dulu masih ingat pagi-pagi itu. Sama yang barbershop ini yang di tempat kerja. Pagi di sini di Indonesia maksudnya ya, besoknya tuh pagi-pagi karena mungkin di sini udah bedanya 6 jam 5 jam. Lebih di sini udah jam 10 atau jam 11 makan subuh kayak. Udah dapat. Iya. Masya Allah. Selamat bergabung. Sesimpel itu, interview aja berarti. Gak ada. Sebentar. Berarti ini penasaran nih, harusnya istrinya yang diinterview karena kan waktu proses dokumentasi, maksudnya mengirimkan CV itu kan berarti istri ya? Istri. Nah, tapi Kang Dwi tahu kan CV-nya Kang Dwi itu isinya apa? Maksudnya memberitahukan bahwa skillnya Kang Dwi emang di barbershop selama kurang lebih berapa tahun gitu ya? Iya. Berapa tahun itu? Kalau kebetulan Dwi waktu itu 4 tahun. 4 tahun. Oh iya, lumayan. Nah, terus pas akhirnya justru tahu persyaratannya tuh setelah keterima teh. Jadi, ternyata persyaratan di imigrasinya tuh minimal 2 tahun ya, gitu. Jadi karena satu tidak tertarik secara personal istri yang ibaratnya kayak kondisinya kayak dulu Yanti sama Angga sih, kita yang lebih perempuan yang lebih ayo coba nih kayaknya nyobain di luar negeri gitu. Kita yang cari solusi. Nah, akhirnya nemu tuh ya Kang Dwi dapet untuk jawaban interview, langsung dapet email, terus langsung dikasih tahu kapan Kang Dwi bekerja. Iya betul. Jadi langsung dapat email, terus kalau memang kita setuju gitu ya mau dikirimin itu kontrak kerja teh. Wow. Kontrak kerja. Secepat itu sih, sampai kayak ini bener gak sih? Terlalu terburu-buru gitu. Iya. Yang ada beberapa saudara tuh yang bilang, hati-hati tadinya penipuan karena masa sih secepat itu. Makanya maksudnya ya yang skeptis banyak gitu teh. Iya. Dari pihak keluarga juga gitu ya, nanti kena tipu loh katanya. Betul. Ini hati-hati loh gini-gini, masa secepat itu? Masa sih jadi tukang cukur ke luar negeri? Emang di sana kurang ya? Tukang cukur gitu ya? Intinya ya udahlah gitu kan, kalau mikirnya tuh kan nggak diminta uang kan? Nggak diminta. Nah iya, indikasinya gitu aja. Kalau mau menipu kan biasanya berhubungan dengan nominal ya. Itu kepikir ke sana, ini toh ini biaya sendiri apa sendiri, mereka pun nggak meminta sepeser pun malah nggak ada. Jadi Kang Dwi itu sempat nggak nih, tadi kan ada skeptis dari keluarga ya, bahwa takut scam, dan itu maksudnya itu perlu ya untuk apalagi zaman sekarang scam itu di mana-mana. Nah, Kang Dwi sempat nggak sih nge-cross-check si company ini tuh memang ada nggak di New Zealand, bener nggak, untuk mengetahui bahwa ini tuh murni gitu. Murni. Nah itu akhirnya karena udah ketahuan kan lokasinya di mana, makanya akhirnya memilih barbershop yang sekarang tuh karena pas diketik di Google aja langsung wah, cabang banyak nih gitu. Nah yang beberapa barbershop tuh lupa lagi namanya, cuman ada 2 cabang, 3 cabang. Kredibilitas itu, ya berarti. Cuman ya itu karena sempat punya usaha di Indonesia, ya mereka yang punya banyak cabang lebih sustain. Benar, langsung nangkep ya, ternyata ini ya oke, lebih stabil, dan kita sebagai pekerjanya juga nanti bakalan aman. Maksudnya long lasting lah gitu. Iya gitu deh. Nah dari proses interview terus mereka kan
Kang Dwi kan harus ngurus visa Iya. dan segala macam. Itu biaya pribadi dulu atau gimana? Pribadi Ya. pribadi. Apa aja dokumen yang disiapin waktu itu? SKCK SKCK. cuman yang untuk luar negeri beda ya Teh ya. Bukan di Polsek atau di Bukan. Tapi di Polri kalau nggak salah. Polri, karena harus pakai bahasa Inggris ya? Iya, harus bahasa Inggris. Terus medical check up sama harus basicnya bahasa Inggris semua. Dan itu kalau nggak salah yang New Zealand mah udah ditentuin si rumah sakitnya benar, ada listnya teman-teman. Jadi intinya literasi di sini maksudnya zaman sekarang sangat penting sekali, terutama di New Zealand. Jadi teman-teman apa-apa browsing langsung cek gitu rumah sakit mana yang memperbolehkan untuk medical check untuk ke negara New Zealand, karena memang ditentukan. Betul. Nah, itu yang dicek apa Kang? Medical check up-nya? Nggak general semuanya sih. Iya, general medical check up. Cuman kalau nggak salah dengar dari si dokternya, New Zealand itu termasuk negara yang sensitif sama penyakit paru-paru ya. Apa teh namanya? Bronkitis. Oh iya, karena cuaca juga. Bronkitis tuh mereka nggak ada toleransi. Oke, jadi itu ya chest kan yang X-ray ya? X-ray. Iya. Itu tuh negara ini nggak ada toleransi kata si dokternya. Karena si dokternya emang udah kerja sama government sini gitu. Ya, maksudnya si rumah sakitnya. Jadi udah dikasih tahu nih, kalau ada beberapa penyakit yang nggak bisa ditoleransi oleh government New Zealand seperti itu. Nah, itu tuh sih teh. Ini kalau kita udah kerasa kita ada ini, mending Nggak usah. Karena biasanya mereka juga misalkan hasilnya nggak bagus nih, ternyata punya sesuatu masalah depending biasanya. Karena kesehatan itu kayak mutlak ya, maksudnya kalian datang ke sini harus sehat, karena kan nanti akan bekerja dan segala macam. Maka itu tadi dibutuhkan medical check up. Untung aman ya, medcheck. Berarti medcheck, terus visa itu ngurus sendiri, kan itu? Ngurus sendiri. Semua nggak pakai agent? Nggak. Oke, berarti bisa ya ngurus sendiri. Bisa. Tapi kalaupun ini kan udah bisa pakai lawyer gitu. Iya benar. Jadi kalau kalian nggak confidence enough ya bisa. Tapi kalau misalnya kita yakin, karena suami itu tipe orang yang segala sesuatunya sendiri. Jadi cuma ngikutin aja. Karena kan jelas ya semua harus kemana. Ya udah upload gitu. Oh berarti oke. Nah, waktu dari interview ke keberangkatan berapa lama? 1 bulan. Cepet banget. 1 bulan. Itu pun kayaknya 1 bulan lebih itu kitanya yang lama, proses di Indonesianya. Sebenarnya ketika dokumen diupload respon. Yang bikin lama adalah kita aja yang di Indonesia. Iya, lama prosesnya. Padahal sebenarnya mereka pokoknya semua proses dilalui mereka langsung terima di sini. Cepat ternyata. Oke. Bikin lama kita juga. Iya, kita. By the way teman-teman, tadi aku ada yang lupa gini Kang Dwi, kalau misalkan tipikalnya New Zealand nih, misalkan kita interview, ini pengalaman Yanti ya, interview terus ternyata kita tuh gagal, nah mereka pun memberikan respon. Ternyata dari hasil, kan kalau Kang Dwi kasus yang keterima semua ya, di email kan, nih misalkan Yanti interview terus ternyata aku tuh nggak cocok di interviewnya, gagal. Nah mereka tuh ngasih email juga bahwa mohon maaf kamu belum bisa bergabung dengan tim kita bla bla bla. Jadi kita tuh kayak nggak nungguin, kadang kan kita kayak nungguin kita tuh keterima apa enggak sih gitu kan, deg-degan ya kalau udah interview tuh berharap keterima kan. Nah New Zealand tuh mostly gitu, maksudnya pengalaman itu tuh kayak gitu, dikasih tahu. Wah berarti sebulan tuh Kang. Iya. Terus akhirnya gimana, kan itu masih ada usaha ya dulu ya proses? Itu usaha udah gulung tikar. Gulung tikar. Kerja ke orang. Baru pas dapet ini jadi udah nggak terikat ya, udah langsung bisa kesini. Istri aman lah ya. Aman. Padahal sebetulnya Kang Dwi itu bisa bawa keluarga atau enggak jenis visanya? Bisa. Bisa. Tuh. Kalau nggak salah visa di atas 3 tahun ya deh kalau nggak salah. Iya, visa di atas 3 tahun bisa bawa partner dan bawa keluarga ya dan anak. Gitu. Oh oke. Jadi tapi Kang Dwi memilih dulu sendiri. Karena di sini ada kenalan nggak by the way waktu pertama kali mau ke New Zealand itu? Kenalan? Nggak ada. Soalnya Dwi inget pas datang ke sini tuh nginep itu di backpacker CBD. Iya, CBD. Oh ya ampun, jadi di backpacker teh. Oke, itu nyarinya online tuh si backpacker. Kebetulan ya pertama online gitu, terus kayaknya si pihak company ngerasa kayaknya nih anak struggle nih gitu ya. Dia ngasih seminggu teh ngasih uang bantuan, dana bantuan. Oh iya? Enak banget. Jadi kita dikasih waktu seminggu, datang dulu ke sini. Nah di sini baru cari
flatting gitu, akomodasi. Ya karena kan gak ada yang dikenal dari negara luar. Tapi cara mudahnya mungkin ya udah kesini dulu aja. Betul. Dapat ya di backpack gitu. Backpacker. Bahwa orang Indonesia itu sama sekali nggak tahu ya sebelumnya, nggak kenal. Nggak sempet nyari-nyari gitu. Nggak sempat. Ke YouTube kayak apa enggak? Nggak sempat. Karena proses masih kaget kali ya sebulan tuh. Kaget tuh tiba-tiba, kemana ya lo tiba-tiba urusan ini. Tiba-tiba udah selesai nih gitu. Granted. Udah ditungguin aja sama perusahaan. Selamat bergabung. Ini bisa kamu udah diterima. Kita akan menunggu kamu tanggal sekian. Siap, kami akan menjemput gitu. Jadi Kang Dwi pas nyampe itu dijemput sama pihak mereka? Iya, dijemput. Wah, ini mah mewah kayaknya. Udah maksudnya udah bener-bener nggak kebayang, soalnya Kang bener juga sih kalau dibilang ini kayak skema atau enggak, karena rezeki banget dari Indonesia tiba-tiba diundang kerja, bahasanya gitu kan ya. Sebenarnya gitu. Karena berarti sebagai tukang cukur lagi. Sebagai tukang cukur, betul. Mungkin kalau chef kan lebih banyak orang yang udah banyak kerja ke luar negeri sebagai chef lah gitu. Betul, sebagai chef. Kalau sebagai tukang cukur, makanya itu juga sempat kaget. Maksudnya, wah keren banget gitu. Maksudnya bisa diundang, karena ini kedua kali yang bikin aku amazed. Selain Kang Dwi, anak kos aku dulu. Jadi dia masih muda, orang Depok juga. Dia chat di Instagram waktu itu, saya mau kesini, saya buka kosan. Tiba-tiba saya buka kosan buat di Auckland. Saya bilang, ya saya dari Depok mau ke Auckland teh, mau jadi apa? Tukang cuci piring. Terus kan dalam otaknya ini, maksudnya kok bisa dan enak ya datang dari Depok diundang ke sini dapat kerjaan. Sponsorship gitu. Sponsorship sama kayak Kang Dwi. Ya teman-teman, ini tuh kategori visanya AEWF berarti. Iya, AEWF. Singkatannya tuh intinya Accredited Working Visa. Ada employment-nya. Employment visa. Jadi itu adalah perusahaan terakreditasi. Jadi teman-teman mungkin kadang suka bingung cari perusahaan, tinggal cari di Google. Itu benar nggak sih perusahaan terakreditasi? Karena hanya perusahaan terakreditasi yang sanggup dan bisa untuk mengundang, kasih sponsor. Nah itu kuncinya. Jadi prosesnya udah interview aja berarti ya. Nggak ada dokumen harus tes apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kebetulan untuk pekerjaan atau bidang yang gue emang nggak ada. IELTS pun nggak ada kan ya Kang? Orang suka nanya, nggak ada ya saat itu. Nah teman-teman, saat itu kan kita nggak tahu, beda-beda ya kan. Pokoknya Kang Dwi cuma. Makanya sekarang tuh ada IELTS kayaknya. Iya. Nah itu berarti Kang Dwi beruntung banget. Kayak suami aku dulu juga kayak gitu. Jadi orang suka nanya kalau mau kerja tuh ke New Zealand butuh IELTS nggak? Terus nggak tahu yang terupdate ya, karena mungkin beberapa pengalaman nggak butuh IELTS, ternyata nggak dites. Iya betul. Gitu. Oke, jadi interview. Saat Dwi, terus kemarin ada update gitu kalau dari yang visa yang Dwi tuh sekarang tuh perlu itu IELTS. Tapi bisa PTI teh. Bisa PTI. IELTS kalau IELTS berapa? 5 titik berapa gitu. Nah bisa PTI juga. PTI. Itu menjadi solusi kalau teman-teman penasaran. PTI itu cek aja PTE ya, kalau bahasa Indonesia dicek itu jenis untuk tes bahasa Inggris selain IELTS yang katanya lebih mudah. Katanya gitu. Betul, karena beberapa student yang jadi anak kos aku tuh semua pakai PTI. Jadi jauh daripada IELTS, lebih mudah yang PTI. Itu solusi teman-teman ya. Jadi emang basicnya bagaimanapun kita berkomunikasi bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman niat pengen keluar negeri ya memang bahasa sih. Bahasa. Jadi nilai plus gitu. Nah, jadi Kang Dwi itu cuma ngemodal itu aja ya, finansialnya itu aja ya, yang tadi visa segala macam dikasih tiket diganti nggak sih Kang? Enggak. Oh enggak ya, berarti ngemodal itu ya? Modal itu. Ini negara ini termasuk negara yang mandiri gitu. Mereka tuh membiasakan entah ke warganya atau ke ininya pun untuk mandiri. Gitu. Betul. Setuju. Karena yang sepengalaman ini beberapa negara kan ada kayak di Jepang tuh. Kalau kita magang di sana sampai asrama apa segala macam disiapin gitu. Yang bedanya kalau di sini kita dituntut untuk mandiri. Dituntut mandiri, benar-benar. Nah tapi zaman sekarang kan udah melek sosial media, bahwa kayak misalkan saya, terus teman-teman yang lain sebagai penggagas kayak mereka mencoba untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mau ke sini, ya ada kita. Maksudnya itu jadi ada jembatannya Kang. Makanya kan teman-teman itu yang jadi anak kos di kita itu mereka dari Instagram Kang. Kan nggak kenal sebenarnya. Terus ujung-ujungnya setidaknya kita bisa memberikan informasi, jadi informannya mereka lah. Iya betul. Gitu. Betul. Keberadaan sosial media yang Yanti sekarang lagi tekuni itu ya memang harapannya ke sana bisa ngebantu orang-orang Indonesia. Jadi kayak Kang Dwi, kalau misalkan Kang Dwi datang ke sini ke New Zealand terus ngechat gimana di sana tuh cari yang murah gimana segala macam. Nah kita bisa cuma ngasih link aja kan informasi ya. Seperti halnya sekarang Minati bakalan banyak info dari Kang Dwi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah terus Kang waktu nyampe New Zealand nih pertama kali di bandara, baru sadar nggak sih bahwa memang Kang Dwi itu
akhirnya beneran ini teh ke New Zealand kayak Iya, mimpi nggak gitu? Iya, sama sih teh kayaknya orang-orang, oh ini ternyata apa juga ya ke New Zealand gitu. Dan akhirnya waktu Ya. ketemu perusahaan baru percaya kalau Kang Dwi itu akhirnya nggak di scam. Iya, nggak di scam. Terus, ya pas akhirnya Dijemput kan? dijemput ya. Nah, Pokoknya masih ingat nyampe tuh hari apa ya? Hari Sabtu apa? Hari Sabtu, nyampe hari Sabtu, hari Minggu kerja. langsung kerja ya? Langsung kerja. Nggak ada jet lag. Ada sih, cuman Langsung mendarat di gas itu langsung. langsung digas. Oh wah. Kebetulan waktu itu lagi high season. Oh iya. Sebelum Bulan apa? Bulan Oktober, Iya, iya. November, Summer soalnya deh. iya. November. Oh iya itu lagi high season kan. high season. Orang-orang sebelum liburan Natal dan Tahun Baru Dan baru. itu jadi tukang cukur lagi nyayur lah. Oh lagi nyayur, lagi waktunya mendolar karena semua orang pengennya good looking lah ya. Iya. Pada saat nanti Christmas dan segala macam Iya, gitu. gitu. Jadi Kang Dwi kalau boleh di spill waktu di kontrak itu kan mereka memberitahukan berapa gaji, benar nggak sih? Itu gimana Kang? Pada saat itu, wah baragoge gitu. pada koge artinya adalah gede banget. Baragoge. 29 waktu itu teh. $29 Koma berapa gitu. Wah aku kalah sebagai teacher ed sama tukang cukur. Coba bayangin luar biasa. 29 koma berapa gitu teh. Oke 29, sekian dolar per jam waktu Per jam. pertama ya. Sama. Jadi Kang Dwi tuh pertama datang langsung mikir ini berapa kepala yang dikerjain kalau di Indo. Iya. Untuk gaji segitu per jam lagi kan. Kerja. Oke. Kerja. Itu langsung kata istri, oke ACC. Iya langsung. Kalau bisa besok berangkat. Ini lucu banget, ini istrinya berarti berperan penting ya. Penting banget. Setiap istri itu berperan penting. Walaupun ini mereka kadang di belakang layar, ternyata mereka Iya. penyulut semangat Iya, para betul. pemimpin Setuju, ini. setuju. Jadi Kang Dwi akhirnya kesini, di besok harinya langsung kerja, kaget enggak? Kaget. Nah, apa tuh yang bikin kaget? Aksen orang sini. Nah itu, Itu. bener. Itu Apalagi aksen sih punyanya orang mana sih Kang? Kalau boleh tahu? Keturunan aslinya Australia. Aduh, Cuma Australia aja udah bingung ngomongnya. Australia, cuman udah tinggal di sini. Mama papanya Australia, cuman tinggal di sini lama. Si itunya, si perusahaan bapak apa kan si pemiliknya. Pemilik. Gitu, Terus gimana? Itu langsung pas kaget itu Kang Dwi? lumayan gitu. Wah, bahasa Inggris tipe naon gitu. Nah, aksennya tuh beda deh kalau Iya benar. kayak biasa kita nonton. Oh ini sama ini pengalaman belajar bahasa Inggris lewat YouTube nyatanya. Jadi kadang kan tutor ngasih penjelasan, tutor ngasih contoh itu beda sama customer langsung ngomong gitu. Mereka kan ketika tutor bahasa Inggris atau tutor, apalagi kalau tutor bahasa Inggris kita orang Indonesia gitu. Betul. Itu tuh Jauh banget jauh jomplang. banget. Apalagi sempat juga kan nonton di YouTube beberapa tutor bahasa Inggris. Ini perasaan yang waktu ditonton tutor bahasa Inggris ngobrolnya nggak gini deh. Ternyata dari sini ya mungkin ya bahasa native gitu Bahasa ya. native. Bahasa native. Jadi gitu. sempet kaget tuh. Kaget terus waduh. Tapi untungnya ya. Nah ini biasanya ini deh. Apa? Menariknya cukur di Indonesia sama New Zealand ya. Oh iya apa? Menarik. Kalau di Indonesia orang datang ke barbershop kan, bilang tiba-tiba, Mas mau cukur apa? Mereka tuh nggak tahu ukuran clipper nomor berapa, ukuran guard nomor berapa. Mereka tuh kayak rapin aja, jangan terlalu tipis. Kan nggak terlalu tipis menurut tukang cukur dan nggak terlalu tipis sama si pelanggan kan beda ya. Akhirnya biasanya itu yang bikin proses cukur atau malah jadi miskomunikasi itu di sana. Tapi kalau di New Zealand sepanjang nyukur di sini mereka udah pada tahu. Oh jadi mereka tuh malah tahu. Jadi sampingnya nomor 2, sampingnya nomor 3 atau mereka bilang sampingnya nomor 1, nomor 2 sama nomor 4 misalnya. Jadi ya memudahkan sang cukur. Iya, akhirnya bahasa Inggris yang terbata-bata pun terbantu karena ngerti. Karena itu adalah sesuatu yang maksudnya sifatnya tuh mendunia gitu. Betul. Nomor general juga, general buat
ukuran guard di mesin itu ya general, mau di US, mau di UK, mau di sini sama. Nomor 2 ya nomor 2 gitu. Nggak akan kependekan, nggak akan kepanjangan. Nah itu yang memudahkan. Oh, ternyata akhirnya kebantu walaupun Akhirnya bahasa kebantu. Inggris yang tadi masih raba-raba. Raba-raba dan ya bahasa Inggris inilah tahu sendiri ya. Sama Kang, apalagi itu orang Sunda kan. Kita tuh masalahnya gini Kang, mungkin menulis segala macam kita lebih bisa, tapi komunikasi ini kan jarang kita lakukan di Indonesia. Soalnya kalau kita pakai bahasa Inggris tiba-tiba dibilang aduh gagayaan nih mah kumaha pakai bahasa Inggris, kamu orang Sunda gitu kan. Ternyata nyampe sini tuh mereka, tapi gini gak sih Kang rasanya kalau Yanti ya, karena bentukan kita yang kayak gini, mereka tuh udah paham bahasa Inggris tuh bukan bahasa utama kita. Jadi mereka tuh lebih kayak empati, lebih kayak oh iya nggak apa-apa diulang lagi, kamu maunya maksudnya kamu apa, atau kamu masih belum ngertinya di mana. Ngerasa gitu gak sih Kang? Ada beberapa yang gitu. Ada beberapa yang ya udah aja gitu maksudnya. Saya pengennya gini, tapi akhirnya itu terbantu dengan itu. Ya? Kalau untuk pekerjaan benci aja gitu ya Kang. Oke. Untuk pekerjaan Dwi terbantunya dengan itu gitu. Jadi mereka bilang sampingnya nomor 2, terus bawahnya nomor 1 ya. Terus atasnya 3 jari itu ya, 3 jari potong ya, itu memudahkan sekali. Oke, itu sebenarnya maksudnya gini, aku nggak terlalu paham tentang cukur mencukur ya. Bentukannya kan maksudnya stylenya banyak ya Kang. Kalau di New Zealand tuh tipenya ya rapi aja gitu teh. Kayak gitu. Nggak mau yang aneh-aneh gitu nggak? Kecuali anak-anak muda. Ya anak muda kayak anak aku. Habibi. Itu baru. Tapi penyesuaian bahasa 3-5 bulan akhirnya telinga mulai 3-5 bulan lumayan, telinganya diasah ya. Terasa. Jadi iya akhirnya mulai paham teh. Enggak ya maksudnya yang bikin shock itu pertama ya itu sih. Tapi nggak ada komplainan Kang. Maksudnya sempet salah nggak sih nyukur? Pernah. Terus gimana? Ya bilang minta maaf dan ya udah semua selesai gitu. Oh gitu ya? Nggak dipakai hati kan Kang? Bener nggak sih? Maksudnya nggak harus nggak boleh pakai hati. Gitu. Nggak kerja kalau. Oh jadi pernah mengalami masa-masa kayak pernah mengalami masa-masa miskomunikasi sama customer. Ada aksen yang strong banget tuh Maori itu kalau buat Dwi pribadi itu aksennya tuh kuat banget. Nyampe ini ngomong apa ya? Dan bahasa Inggris apa ya? Sebagian kan nggak tahu ya kalau buat Dwi pribadi menangkap bahasa Inggris orang sini itu lebih sulit. Buat Dwi pribadi kayak aduh. Ini kayak mungkin bilang zero tapi jadi apa gitu ya. Iya karena spellingnya juga sebenarnya ya mereka nggak tahu kalau kayak slangnya juga beda. Iya karena kebetulan kepala sekolah Yanti juga kepala sekolah orang Maori gitu. Jadi kayak ini beda banget sama ya. Belum nanti mereka ada kalau ngomong cepet terus ada ujungnya aduh. Karena di sini tuh apa ya kayak multicultural banget. Terus bahasa Inggris juga macem-macem. Jadinya aku ngerasanya di New Zealand tuh udah mah imigrannya banyak gitu kan ya di sini. Terus yang bahasa Inggrisnya juga macam-macam, ada yang Australia punya aksennya, ada yang tadi Maori juga punya. Jadi memang tapi untungnya Kang Dwi mungkin bagusnya adalah datang ke perusahaan yang akhirnya menuntut Kang Dwi jadi ke-push. Kalau enggak kan coba bayangin Kang Dwi misalkan lingkungannya orang Indonesia lagi, itu nggak akan maju kan. Nah itu mungkin dilihat positifnya. Kalau enggak kan mungkin nggak maju-maju gitu. Dari sisi bahasa. Berarti butuh 5-6 bulan untuk 3-5 bulan. 3-5 untuk bisa menangkap apa yang mereka inginkan. Oke. Kan cukur tuh nggak sama gitu. Kayak mereka atasnya tuh pengen dibuat A, B, C, D gitu. Tapi karena mungkin pengalaman kita di Indonesia nyukur lumayan agak lama, akhirnya kita udah paham meskipun secara spesifik mah nggak paham banget, tapi kayaknya dia maksudnya kesini deh, gitu, maksudnya kesini gitu. Jam kerja berapa jam, Kang Dwi? Per minggu itu kalau di kontrak kerja dia ada minimum kerja. Ada minimum kerja. Minimum hour. Minimum hour tuh 35 jam, oke. Dari itu lebih silahkan. Oh, oke. Jadi minimum hour 35. Jadi memang benar per jam ya teman-teman, bukan per kepala kan? Maksudnya sempet nggak ada kayak sepi gitu misalkan. Tapi tetap dibayarnya per jam. Nah itu, jadi bukan target per kepala. Alhamdulillah. Seneng Kang Dwi. By the way udah berapa lama? Tadi belum sempat bahas, Kang Dwi itu udah jadi berapa lama di New Zealand? 1 tahun. 1 tahun. Berasa atau nggak berasa Kang?
berasa nggak berasa jatuhnya. Kalau lagi kerja nggak berasa, tapi kalau lagi kangen anak istri baru berasa. Oh, lebih ke keluarga ya, Iya. kangen. Makanya kemarin sempat mudik dulu ya, Kang. Mudik dulu. Sempat mudik, Pulang. sempat recharge dulu, semangat dan segala Iya. macam. Gitu. Oh, oke. Tapi segi kerjaan nggak ada isu ya, nggak ada. Nggak ada, so far nggak ada sih, alhamdulillah. Orang Indonesianya cuman Kang Dwi. Iya. Wah, keren. Ya dong. Berapa employernya? Maksudnya pekerjaannya employernya? Pekerjaannya tuh 60. Itu Banyak cukup. banget. Iya, karena kan hampir branch. 40 cabang. Oh, hampir 40 Sampai cabang. ke Napier, mana mau apa gitu. Lumayan pada jauh-jauh. Tapi untuk di satu barbershop itu berapa orang? Kalau Kang? Satu barbershop itu biasanya karena Dwi kerjanya rolling ya, Mm-mm. jadi minimal tuh 2 orang Oh, minimal 2 orang. Oke. gitu. Jadi kadang Dwi kerja di CBD, kadang di Ramera gitu. Kalau untuk yang branchnya gede ya, Gede. jadi Oke. kita diputar Diputar. sesuai sama itu kebutuhan. Kadang kan ada, kalau pengalaman Dwi, ada beberapa branch yang di tempat itu tuh emang selalu rame. Jadi kalau untuk 1 orang atau 2 orang nggak akan kuat nih. Oh. Jadi kita diperbantukan di sana. Iya. Karena udah ketahuan mana yang ramai sama Iya, yang gitu. enggak. Biasanya kalau yang sepi 2 orang gitu teh. By the way, Kang, kalau orang mau cukur di tempatnya Kang Dwi itu berapa per 40. Start from $40. mahal ya? Start from ya. $40 start from. Berarti ada yang paling mahal tuh berapa berarti cukur? Berapa? 75. Ya Allah, mana rambut kan cepat tumbuh banget, terus cukur ternyata cukur itu mahal. Tapi menurut orang sini tuh Murah? Bukan, menurut orang sini cukur tuh lumayan mahal juga deh katanya. Oh gitu. Menurut orang sini tuh sempet nanya kan, $40 tuh menurut orang New Zealand New Zealand. mahal apa Gimana? murah sih? Mahal sih katanya. Mahal juga sih Kalau katanya. di Indo berapa sih Kang tukang cukur? Berapa ya? Tergantung ya. Tergantung Kalau ya. pangkas mungkin 20, 25. 25.000. Itu barber Wah, berapa? di sini 40 400.000. Wah, mahal juga. Nah, di sini tuh sistemnya, aku kan yang tadi aku bilang sebenarnya backgroundnya juga nggak ngerti soal barber. Cuma aku pernah lihat waktu di Indonesia kan ada habis cukur dipijit ya. Nah, di sini gimana Kang? nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Gitu. Berarti nggak capek buat. Tok cukur doang gitu. Oh. Itu bahkan di Indonesia kadang udah include sama hair wash. Hair wash. Gitu. Di sini tuh enggak. Minim banget fasilitas. Kalau mau hair wash tambah lagi Oh, $8. mahal semuanya uang gitu Ya, ya. cuma diduitin. Oh, tapi malah enak buat pegawainya. Sebenarnya enak. Jadi lebih kaget kan dari Indonesia biasanya. Full service katanya mulai dari dilayanin, dicuci rambutnya, habis itu kita pijit. Di sini lebih memudahkan sih kalau tukang Udah cukur. gitu gajinya juga wah ternyata. Gitu. Nah, by the way itu berarti cuma tantangan dibahas aja di awal ya Kang. Kalau Iya, secara buat pekerjaan aman ya. Aman. Maksudnya skill yang di Indonesia tuh kepake banget di sini. Cukup ya buat mereka. Cukup. Nggak ada training Kang waktu pertama. Standarisasi untuk di perusahaan Dwi ada. Oke. Jadi datang sini, ya nanti kita untuk di perusahaan Dwi ya, nggak tahu kalau di tempat yang lain. Jadi kita dikasih namanya trained barber gitu. Jadi kita dikasih kayak modul, modulnya pun udah bentuk website gitu. Jadi kita kita jawab, nanti ada beberapa tes yang memang harus ada pengujinya. Nah itu biasanya nggak sulit ya, karena emang tesnya juga tes cukur biasa kayak kita, cuman standarisasi kayak semisal di sini ada apa, gimana sih caranya nawarin produk orang. Itu praktisnya kayak gitu. Jadi setelah cukur apa yang harus dilakukan? Mau tawarkan produk kayak gitu sih teh. Gitu. Oh oke, menarik. Kalau di perusahaan Dwi sih gitu. Oke, Kang Dwi ini berarti visanya 3 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Berarti sampai 2002. Berapa ya? Kang Dwi itu dari 2024. Iya ya, kayaknya. Berarti 2024, 2025, 2026. 2026 kayaknya. Oh, lumayan nih 3 tahun. Jadi teman-teman tuh suka nanya mungkin gak sih datang ke luar negerinya itu langsung kerja. Terus kalau Yanti pribadi bilang, siapa sih yang gak mau ke luar negeri langsung kerja? Tapi tidak semua punya keberuntungan itu. Gitu. Keberuntungan itu datang sama orang-orang yang mungkin seperti Kang Dwi gitu kan. Karena kalau Yanti dulu pakai jalur sekolah dulu. Karena dengan sekolah kita punya hak kerja 20 jam kan. Bisa menjual diri tanda kutip ya, supaya dapatlah bisa kerja atau sponsor. Tapi ternyata ada juga, kalau misalkan teman-teman nanya ya kemungkinan itu ada ya, ternyata ini salah satunya gitu. Coba aja lamar berarti ya Kang ya, kuncinya ya. Coba melamar ke SIK tadi. Nah karena mereka suka nanyanya gini, kalau mereka habis masukin ke SIK, kadang pertanyaannya adalah
posisi kalian di mana? Kalau di New Zealand, nah mereka maunya yang sudah di New Zealand gitu biasanya. Tapi mungkin untuk beberapa skill dan mungkin juga momentum. Karena Kang Dwi itu setelah COVID, yang saya percayai setelah itu tuh emang banyak banget ditarik orang Indonesia ke sini, selevel chef, tadi cuci piring gitu. Karena mereka butuh orang untuk mengerjakan setelah COVID itu. Jadi banyak banget yang dapat AEWV gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya. Nah, Kang Dwi ada nggak sih tips buat teman-teman kalau masih pengen punya? Oh, by the way, sorry Kang, usia ini nggak sih jadi batasan nggak waktu pertama interview? Kan katanya New Zealand itu nggak peduli lihat usia, benar apa nggak? Benar ya? Nggak kayak di Indo kan, kalau di Indo kan kita ditanya usia berapa waktu interview pasti gitu kan? Maksudnya default banget pertanyaannya. Waktu interview nggak ditanya Kang? Enggak. Kau boleh tahu berapa Kang usia? 34 nih, kan? 34. Berarti 30 tuh masih mungkin kan? Di atas mungkin 30 banget. Untuk kerja ke luar negeri? Masih mungkin. Kesini masih mungkin kan? Yang penting punya skill berarti ya Kang ya? Punya skill, disesuaikan skillnya sama kebutuhan di sini sih biasanya kayak gitu. Mereka itu butuh yang namanya sertifikat nggak sih Kang waktu pas? Untuk beberapa kasus atau beberapa posisi mungkin butuh ya Teh. Gitu. Tapi kalau untuk yang barber, gue sih enggak. Karena pengalaman. Oh ya, kalau nggak salah tuh di ininya imigrasi itu ada ini sertifikat level apa atau pengalaman minimal 2 tahun. Nah itu. Oh, itu kan yang ngambil yang atau tadi pengalaman itu, bukan yang sertifikat. Menarik. Itu tuh ya betul. Waktu di CV, walaupun mungkin istri sih yang tahu atau mungkin Kang Dwi tahu di CV naruh reference gak sih? Karena kalau di New Zealand itu penting reference. Enggak ya? Enggak. Jadi sekarang itu kalau di New Zealand misalkan mau ngelamar pekerjaan, hal yang paling penting itu adalah reference. Kayak seperti halnya kita mau sewa rumah atau apa, reference itu kan orang yang bisa mendeskripsikan siapa kita. Contohnya adalah atasan kita sebelumnya. Nah, kalau kita ngelamar itu biasanya taruh reference itu kata kunci. Jadi misalkan kita ngereferensiin si A sebagai atasan kita. Jadi nanti tuh si employer itu akan telepon. Dwi itu menurut kamu gimana sih? Oh, Dwi itu bagus gini-gini, etos kerjanya gini-gini. Nah, itu biasanya kalau di sini ya, kalau saat ini kalau ngelamar kerja di New Zealand tuh reference itu penting. Ternyata waktu di kejadiannya Kang Dwi mungkin gak ada reference, ternyata cukup yang tadi pengalaman. Iya betul sih kalau yang Dwi gitu. Jadi ini Kang Dwi ada nggak apa ya kayak culture shock waktu datang ke New Zealand versi Kang Dwi? Makanan. Kenapa Kang? Makanannya hambar. Pelit banget ya. Gak ada rasa ya. Cuma itu sih makanan sama cuacanya kayaknya. Buat orang Indonesia mah dingin ya sih. Masih dingin. Anginnya soalnya Kang. Ini kan juga musim panas tapi anginnya yang bikin dingin. Nah kalau misalkan komunitas kaget nggak bahwa ternyata di luar negeri Indonesianya banyak. Ternyata Indonesia banyak pisan ya di sini gitu. Apalagi kita di Auckland. Karena di Auckland itu ya mostly banyak banget. Tahun ini katanya 30 keluarga untuk yang beasiswa. Yang mau datang ke sini. Jadi makin banyak banget orang tuh mencari opportunity bisa keluar sini ya. Iya Teh itu kaget itu gitu. Oh, ternyata banyak ya. Dulu tuh ada kan tinggal di apartemen di daerah CBD dekat di Anzac Street situ. Tuh ngobrol-ngobrol. Nggak tahu nggak di sini tuh hampir berapa puluh kamar itu isinya orang Indonesia semua tahu katanya. Saking banyak ya. By the way sebagai Muslim Kang di tempat kerja boleh sholat nggak? Itu. Alhamdulillah. Compare sama negara saat di Jepang, di sini jauh lebih toleransi untuk sholat. Iya karena mereka kayak ya udah itu hak kamu. Itu nyampe kalau kita obrolin ya gitu kan biasanya Jumat itu barbershop tuh termasuk rame. Tapi karena bilang gitu dia bilang dengan baik-baik dengan alasan yang ini gitu akhirnya mereka paham dan akhirnya akhirnya dia dapat libur tiap hari Jumat sekarang. Nah itu bisa mereka ada roster soalnya bisa diputar. Yang penting adalah kita itu berani mengemukakan karena mereka tuh pasti respect mereka itu kan apalagi kalau alasannya adalah agama buat mereka empati itu nomor 1, respect itu nomor 1. Jadi mereka akan ya udah itu haknya dia gitu. Makanya ditukar kan. Asal ngomong, kalau nggak ngomong biasanya itu jadi kendala. Karena beberapa teman kayaknya nggak bisa sholat. Udah sempet nanya enggak. Ya gimana mau tahu gitu. Kang ada yang mau disampaikan nggak sih sebenarnya buat teman-teman? Apakah misalkan untuk punya cita-cita ke luar negeri lebih baik belajar bahasa dulu? Apakah itu menjadi penting gitu Kang? Yang penting itu kemampuan kita
di luar negeri dibutuhkan atau tidak. Betul. Karena ada beberapa kemampuan yang memang di sini pun nggak ada demand-nya gitu. Iya, itu benar. Itu yang pertama. Terus kalau memang dirasa kemampuan kita tuh termasuk yang ada di negara tersebut, ya kita baru deh mulai perbaiki bahasa Inggris, CV. Ternyata CV sini tuh lebih simple. Iya, simple banget. Simple. Gitu aja sih. Paling kalau untuk yang ingin bekerja di sini, yaitu pertama pastikan dulu kemampuan yang kita miliki itu dibutuhkan apa tidak di negara tersebut. Yang kedua, memang kalau udah demand-nya tinggi atau ada demand-nya, baru bahasa Inggrisnya. Gitu. Tapi kalau menurut opininya Kang Dwi sebagai pekerja saat ini, sebagai tukang cukur itu sesuatu yang masih dibutuhkan nggak sih di negara ini? Masih ya. Nah itu teman-teman, siapa tahu ada yang pendengar yang punya keahlian atau skill, bisa coba-coba kan di SIK asal rajin aja kayaknya ya. SIK itu mungkin karena SIK itu emang terpercaya. Insya Allah bukan abal-abal maksudnya. Bukan abal-abal. Kayaknya kalau nggak salah SIK juga punya kayak verifikasi company gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi nggak semua company dia bisa sembarangan upload. Lowongan kan. Kalau nggak salah ya. Iya. Di Kang Dwi kalau di perusahaan ada annual leave? Ada ya? Ada. Itu berarti bisa dipakai gimana tuh annual leave? Kemarin. Nah dipakai pulang mudik Indonesia. Artinya masih dikasih gaji berarti gitu kan ya? Nah gitu teman-teman. Jadi di kita itu ada yang namanya annual leave. Kadang teman-teman tuh bingung apaan itu annual leave. Jadi bisa ditukar ke kita pakai untuk pulang ke Indonesia berapa lama kan? 5 minggu. Tuh lumayan, 5 minggu masih digaji lagi kan setiap minggunya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya itu kayaknya banyak nilai plusnya. Tapi menurut Kang Dwi worth it gak sih maksudnya kerja di NZ? Worth it. Karena uangnya lumayan, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi kalau single ya. Iya itu. Compare tuh ini Kang, belum dibahas living cost. Gimana Kang living cost? Kalau hidup sendiri, Auckland tuh cukup mahal teh. Betul. Kalau menurut Dwi. Jadi kalau tujuannya untuk kumpulin uang, modal, dan pulang lagi ke Indonesia itu jauh lebih baik sendiri. Jangan dulu bawa keluarga gitu. Tapi kalau memang rencana kedepannya untuk presiden apa segala macam, mungkin bisa dipersiapkan kemampuan si pasangan. Iya, karena dia akan bekerja. Iya, gitu kan. Karena untuk satu orang yang bekerja lumayan. Betul. Jadi bantu-bantu karena pasangannya bisa 40 jam langsung juga kerja. Gitu. Nah itu teman-teman. Jadi balik lagi ke masing-masing kita punya preference berbeda. Jadi apakah baiknya sendiri, apakah itu langsung boyongan, karena memang boleh dengan visa 3 tahun bisa bawa keluarga dan anak. Balik lagi ke kebutuhan keluarga ya Kang ya. Betul. Wah menarik banget sih ini, bakalan banyak kayaknya ini yang nonton kisah sangat inspiratif. Kang Dwi sekali lagi hatur nuhun pisan ya. Semoga apapun yang di-share bisa memberikan manfaat teman-teman. Buat kalian yang ternyata tertarik, siapa tahu gitu kan punya skill tertentu, dicek aja skillnya itu bener-bener gak sih seperti yang Kang Dwi bilang, ada demand-nya gak sih di negara ini. Nah sampai ketemu lagi dengan Celoteh Amirantal. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.